Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya Novaliata akan menyampaikan beberapa hal terkait mata kuliah dari teori sosial. Pembahasan kali ini kita akan membahas pertama yaitu perspektif teori struktural fungsional. Di kesempatan yang lain nanti kita akan bicara tentang perspektif struktural konflik. Nah, untuk menghemat waktu, saya akan menekankan bahwa di sini nanti yang akan kita sampaikan adalah mengenal secara singkat, secara umum, bagaimana yang disebut struktural fungsional. Biasanya kita akan sering melihat di buku-buku sosiologi, buku-buku antropologi, buku-buku politik. Perspektif struktural fungsional ini ada nama lainnya biasanya dalam buku yang kita baca. Misalnya struktural fungsional juga nama lainnya juga adalah teori integrasi. Nah, itu teori integrasi itu juga masuk dalam wilayah struktural fungsional. Dan satunya lagi yaitu teori konsensus. Nah, teori konsensus ini juga dia masuk juga dalam bingkai struktural fungsional juga. Nah, jadi integrasi dan konsensus itu adalah dalam kerangka struktural fungsional. Ada nama integrasi, ada konsensus, berarti dia adalah fungsional. Integrasinya sederhana, itu kita memahaminya seperti begini. Integrasi, mengintegrasi, menyatukan, terikat. Nah, itu integrasi. Nanti ada juga istilah biasanya disintegrasi. Kalau disintegrasi itu dia terpisah, memisahkan. Nah, kalau konsensus itu dia kesepakatan bersama. Jadi rekan-rekan mahasiswa nanti bisa paham secara lebih sederhana mungkin. Jadi arti kata juga demikian. Kenapa struktural fungsional ini penting bagi kita untuk memahaminya? Karena nanti kita sebagai sosiolog akan lebih jelas dalam memahami masyarakat secara integral. Kenapa ada struktural fungsional? Dia punya alasan. Kenapa dia harus ada struktural konflik? Dia juga punya alasan. Jadi struktural fungsional ini kegunaan untuk kita adalah agar kita lebih jelas dalam memahami masyarakat secara integral. Itu dia. Kemudian kalau kita tarik ke belakang, awal mula teori fungsional struktural ini diilhami dari pemikiran klasik. Kalau dalam sosiologi, antropologi atau politik itu ada 3 yang dibahas, dikelompokkan teori tersebut. Teori klasik, modern, postmodern. Namun di S1 biasanya lebih ditekankan ke kelompok teori klasik, kelompok modern. Nah, kembali ke yang tadi. Struktural fungsional ini pada mulanya diilhami oleh pemikir klasik, yaitu seperti Aristoteles, Plato, Auguste Comte, Spencer, Emile Durkheim, Robert Merton, Talcott Parsons.
Jadi karakteristik dari struktural fungsional ini adalah menekankan keteraturan. Karakteristik struktural fungsional ini atau teori ini menekankan pada keteraturan. Biasanya disebut order, keteraturan, mengatur. Dan dia mengabaikan pandangan perspektif konflik. Dia tidak masuk ke dalam kajian-kajian konflik atau melihat secara konflik. Jadi nggak melihat, nggak membahas, nggak mengaji konflik dalam teori struktural fungsional. Jadi dia menekankan pada bahasan atau kajian melihat masyarakat secara teratur, keteraturan, dan mengabaikan yang konflik. Kemudian kalau dilihat dari konsep-konsep utama dalam struktural fungsional ini, dia ada 3. Pertama, ada yang disebut dengan fungsi laten, disfungsi, dan fungsi. Pertama, saya akan menjelaskan dulu fungsi laten. Fungsi laten gampangannya itu kalau kita itu melihat kelompok masyarakat yang itu gejala-gejala sesuatu yang terjadi itu belum terjadi, tapi ada potensi untuk terjadi. Jadi gejala-gejala yang berpotensi untuk terjadi, dia tersembunyi tetapi memiliki potensi untuk muncul. Nah, fungsi laten. Kemarin misalnya kita melihat brosur yang disebarkan oleh KPK misalnya, awas korupsi bahaya laten. Nah, ada kata laten. Kenapa dia bilang begitu? Misalnya kalau kita sebagai seorang sosiologi melihatnya misalnya kelompok birokrat yang bekerja dalam kantor, di situ ada berbagai macam orang, di situ mereka berfungsi sebagaimana bekerja biasa, bagian-bagian bekerja. Tetapi ada kalanya mereka nanti akan bertindak sesuatu yang di luar fungsi utamanya, dan itu bisa terjadi. Nah, misalnya terjadilah kesepakatan untuk korupsi. Nah, kan tadi ada fungsi laten tersembunyi tapi memiliki potensi untuk muncul. Nah, misalnya itu dia tadi. Bahaya korupsi, awas bahaya korupsi, bahaya laten. Nah, itu dia yang dinamakan sebagai fungsi laten di konsep-konsep utama dalam struktural fungsional. Kemudian kalau yang kedua dan ketiga, fungsi dan disfungsi, itu memang dia sudah jelas. Misalnya apa dari fungsi petani, sebagaimana fungsinya petani. Apa fungsinya polisi? Ia berfungsi sebagaimana fungsinya polisi. Nah, itu. Apa fungsinya mahasiswa? Dia berfungsi sebagaimana fungsinya mahasiswa. Berarti dia secara umum sudah bisa dikatakan sudah berfungsi atau fungsionalnya. Nah, begitu. Kemudian para penganut pendekatan fungsional melihat masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai suatu sistem yang seluruh bagian saling tergantung satu sama lain, bekerja sama menciptakan keseimbangan, atau dengan bahasa lain equilibrium. Nah, kadang-kadang dalam kajian sosiologi juga ada istilah namanya equilibrium. Nah, jadi para penganut fungsional melihat masyarakat itu sebagai suatu
sistem seluruh bagian saling tergantung satu sama lain, menciptakan keseimbangan, keteraturan, keseimbangan. Mereka memang tidak menolak keberadaan konflik, namun mereka itu percaya bahwa konflik itu sendiri nanti akan ada lembaga yang lain yang akan menangani. Jadi konflik tersebut mereka mengakui, tetapi di lain sudut juga mereka mengakui bahwa konflik ini nanti akan ada yang menangani. Jadi ada lembaga sendiri yang akan menangani konflik tersebut. Nah, gitu dia. Kemudian teori struktural fungsional ini juga melihat bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri atas bagian-bagian elemen yang saling berkaitan, menyatu dalam keseimbangan. Nah, jadi perubahan yang terjadi dalam satu bagian ini juga akan membawa perubahan pada bagian yang lain, atau perubahan akan terjadi juga pada kelompok masyarakat yang lain. Ini perspektifnya Rizal. Dia mengatakan demikian. Jadi kelompok satu berubah akan berdampak juga pada kelompok yang lain ikut berubah.